2019, bagaimana mengatasi intervensi organisasi dari serikat pekerja kepada serikat pekerja yang ada di perusahaan, khususnya dalam iuran keanggotaan. Nah, ini seru nih. Bagaimana mengatasi intervensi organisasi? Oh, maksudnya dari afiliasi kepada PUK, kepada serikat pekerja yang ada di perusahaan, khususnya masalah iuran keanggotaan. Oke. Bapak Ibu semua, ada hal mendasar dalam Undang-Undang 21 2000. Terus juga Bapak Ibu yang berada di serikat pekerja juga bisa melihat dalam ADART-nya di organisasinya masing-masing. Ya, ada, seingat saya ada kata-kata atau istilah mandiri. Ya, salah satu prinsipnya atau asasnya serikat pekerja itu adalah mandiri. Ya, independen. Ini istilah mandiri kayaknya. Ya. Nah, kemandirian ini yang harus ditunjukkan oleh PUK. Ya. PUK itu pengurus unit kerja serikat pekerja yang ada di perusahaan. Jadi misalkan dia punya afiliasi dengan DPC di area kabupaten atau kota madya di tempat dia berada, ya, kemudian nanti berafiliasi lagi kepada DPP-nya terus sebagainya, ya. Atau yang dia tidak menggunakan sarana DPC DPP tapi berafiliasi kepada salah satu serikat pekerja atau bahkan organisasi internasional misalkan, ya. Nah, itu ada juga, ya, atau federasi dan sebagainya. Nah, di dalam ADART serikat pekerja memang sebaiknya dicantumkan dengan tegas masalah iuran misalnya. Masalah iuran, kalau ini intervensi khususnya dalam hal iuran, saya agak kurang paham maksudnya seperti apa, tapi mungkin asumsi saya, ini prediksi saya, kayaknya isunya isu pembagian porsi. Kalau isunya lebih ke masalah ini, kalau iuran keanggotaan berapa persen larinya ke afiliasi, berapa persen ke kegiatan PUK, ya itu memang harus diperjanjikan di awal. Perjanjikan di awal. Jadi kalau kita ikut afiliasi itu kita ikut menjadi PUK dari sebuah DPC misalkan. Menurut saya sangat tidak salah dan itu malah sangat dianjurkan supaya di awal pada saat kita mengikatkan diri pada satu DPC atau satu afiliasi tertentu di luar dari perusahaan, bikinlah sebuah perjanjian atau kesepakatan yang detail. Termasuklah tentang pembagian iuran keanggotaan, porsi iuran, atau tentang dukungan kegiatan, atau tentang tanggung jawab dan sebagainya. Ya, ada, saya dulu sekitar tahun 2004 pada saat saya masih di korporasi, saya pernah membantu salah satu PUK serikat pekerja yang mereka kesulitan untuk keluar dari DPC-nya, Pak. Nggak boleh dia keluar, padahal dia mau pindah nih ke sebuah serikat pekerja yang lain. Dari serikat pekerja A dia mau pindah ke serikat pekerja B namanya, afiliasinya juga pasti berubah kan. Tapi yang serikat pekerja B kan dia nggak mau tanda tangan, nggak mau deal dulu kalau dia belum melepaskan diri dari yang A, kan begitu. Dan itu silakan Anda selesaikan, kan begitu, dia ngomong sama PUK-nya. Nah, cuman PUK-nya yang ada di perusahaan itu pada saat itu kesulitan untuk melepaskan diri karena ternyata para pengurus di DPC yang serikat A tadi ada di daerah sana, atau oknum, ya, ternyata bertingkah seperti preman. Malah diancam pengurus serikat pekerja PUK yang ada di perusahaan itu. Nggak boleh keluar, nggak boleh pindah. Padahal itu kan haknya mereka. Kalau mereka merasa sudah tidak memiliki manfaat lagi, atau mereka merasa melihat ada yang memberi manfaat lebih, sangat wajar dan silakan saja. Itu kan hak asasinya setiap orang, berorganisasi atau tidak berorganisasi, atau memilih organisasi yang mana. Cuman langkah yang ditempuh adalah intimidasi pada saat itu. Kemudian saya minta izin kepada manajemen perusahaan untuk membawa manajemen perusahaan, perangkat manajemen, untuk membantu pengurus serikat pekerja yang diintimidasi seperti itu pada saat itu, sehingga akhirnya bisa lepas. Dan pada saat itu proses itu berlangsung, saya kan korek tuh informasinya, kenapa sih kamu mau keluar dan sebagainya. Ternyata memang modelnya waktu itu kasusnya ini, iuran keanggotaan itu ditarik tuh 100% ke sana,
tapi in return timbal baliknya nggak ada. Si oknum DPC yang pada saat itu yang bertingkah seperti preman tadi, mereka bukannya memberikan kontribusi tertentu, paling tidak kan mereka harus memberikan ilmu kepada para PUK-nya, pengurusnya kan begitu ya, nambah ilmu, nambah pengetahuan, nambah update peraturan dan sebagainya, atau paling tidak bagaimana cara teknik bernegosiasi dan sebagainya. Mereka harusnya melakukan kegiatan pelatihan-pelatihan seperti itu, tapi itu tidak pernah dilakukan. Dan PUK itu sudah bergabung sudah kurang lebih sekitar hampir 10 tahun dengan si DPC tersebut. Ya. Nah, itu salah satu contoh yang tidak baik pada saat itu ya. Dan pada saat itu akhirnya alhamdulillah memang sudah selesai ya. Cuman memang yang setelah itu yang saya sarankan kepada teman-teman dari PUK pada saat itu, pada saat mau deal pindah ke yang B tadi, DPC yang B, saya membantu mereka akhirnya membuat perjanjian di awal. Salah nggak itu, Dan? Ya enggak. Kalau memang nggak setuju, misalkan DPC-nya saya nggak mau pakai perjanjian-perjanjian, pokoknya kamu harus tunduk apapun yang saya atur. Ya sudah, nggak usah. Masih banyak afiliasi yang lain. Nggak berafiliasi juga nggak apa-apa, ya kan? Nggak apa-apa. Namanya SPTP, Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan. Terus dia juga boleh berdiri sendiri, mandiri, tidak berafiliasi kemanapun, boleh. Salah satu klien di DHM Partners itu punya karyawan sekitar 20.000, 80% karyawannya berada di dalam satu organisasi serikat pekerja, dan serikat pekerja 80% dari 20.000 tadi itu tidak berafiliasi kemanapun, Pak. Coba ada 5% sama 5% lagi itu ada 2 serikat kecil. Nah, ini justru yang berafiliasi sampai ke luar negeri. Tapi yang 80% tadi itu malah tidak berafiliasi, malah mandiri. Apakah itu dilarang? Enggak. Ya. Jadi itu, independensi, kemandirian memang harus dipegang kuat-kuat oleh teman-teman pengurus ya. Baik dalam hal iuran maupun dalam hal kegiatan. Betul. Misalkan dari pengurus DPC atau oknumnya barangkali mereka punya kepentingan tertentu, akhirnya melakukan mobilisasi, gerakan massa, itu adalah haknya dari para PUK untuk ikut atau untuk tidak ikut. Nggak ada kewajiban di sana. Ya. Saya masih banyak menemukan teman-teman dari PUK yang mereka itu merasa terpaksa karena dipaksa. Jadi jangan, kalau mau ikut, ikutlah dengan sukarela. Kalau memang misalkan lagi banyak kegiatan, kita lagi ngejar deadline di perusahaan atau punya hal yang lain, atau mungkin kita berpikir bahwa kita menilai bahwa mobilisasi ini bukanlah kepentingan yang benar, bukan kepentingan penegakan hukum ketenagakerjaan, karena bisa saja Pak Abi dalam beberapa praktek, beberapa oknum melakukan penggerakan itu untuk kepentingan pencalonan dirinya. Itu, ya kan, pencalonan dirinya dalam keterwakilannya di lembaga-lembaga di daerah tersebut, gitu. Ada oknum-oknum seperti itu, ya. Maka tadi kemandirian.